Dari ekonomi untuk Indonesia itu adalah membangun institusi yang berkeadilan, yang dirusak oleh, menurut Faisal Basri, jadi judul di mana-mana tuh, dirusak oleh Jokowi. Oke, jadi misalnya 40 orang rata-rata itu kan gap antara yang $4.000 kali 1 juta. kali 1 juta. Iya benar. Jadi 1 miliar. $1 miliar. Bayangkan. $1 miliar gapnya itu. Gapnya $1 miliar. Nah, jadi uangnya itu gede banget, tapi mereka tidak dihasilkan dari bisnis yang pasar yang produktif, fair competition. Oke. Bukan. 1 tahun impor itu disubsidi negara itu 760 miliar. Itu harus dikalikan 30 kalau sekarang dengan kurs yang aktual sekarang. Bayangkan aja kalau 760 miliar kali 10 itu kan 76, triliun, lalu kira-kira 23 triliun. Itu subsidi negara untuk impor seorang yang monopsonis ya. Kalau kita lihat slide di sini, kita akan berharap tumbuh di atas 5% ke depan ini. 5, mungkin 5,5 sampai mungkin 6,5 dalam 5-10 tahun ke depan ini. Jadi kalau ini bisa, maka kita bisa nanti mencapai Indonesia high income country. Dan ini kita lihat misalnya indikator seperti penjualan real, kemudian juga kepercayaan konsumen, sampai dengan misalnya bagaimana ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian di bulan-bulan setelahnya itu mengalami perlambatan. Apa yang terjadi? Begitu ada peluang pemilu secara langsung tahun 2004 sampai hari ini, mereka investasi di situ. Mereka menjadi investor politik untuk mengamankan bisnis yang insecure itu. Seperti ini, jadi konsentrasi di Jawa hampir 55% dan juga ada kegiatan utamanya yaitu bekerja di Jawa, dan ini juga kalau kita lihat lulusan perguruan tinggi dan seterusnya. Ini data-data ini saya kira perlu Anda lihat. Inilah profil Indonesia sekarang ini yang kita harus antisipasi bagaimana kita memaksimasi ini semua. Untuk itu efisiensi yang harus kita capai. Kita lihat sebenarnya yang cukup terganggu itu adalah masyarakat kelas menengah bawah ya, di mana guncangan-guncangannya itu tadi. Jadi sebenarnya karena kan kohort yang paling banyak itu justru di menengah bawah ya, yang atas itu kan lebih sedikit. Biasanya kan piramida, semakin yang income-nya semakin tinggi, orangnya semakin sedikit, karena kan dari ketimpangan kita yang ditunjukkan oleh koefisien Gini. Namun kan Gini kita itu tidak menggambarkan sebetulnya ya ketimpangan yang sebenarnya. Jadi dari sisi ketimpangan pendapatan ataupun ketimpangan aset, itu memang cenderung kalau saya melihat kemungkinan semakin tinggi ya di era yang belakangan ini gitu. Dan puncaknya kalau kita lihat misalnya data untuk PMI manufaktur yang mengalami kontraksi ya dalam 2 bulan berturut-turut, yang menurut kami itu merupakan indikator permintaan dari masyarakat terhadap berbagai produk industri manufaktur itu mengalami perlambatan. Jadi bonus demografi kita ini, demographic bonus is very very important. If you look at this chart, ya, kalau kita tidak bisa manfaatkan ini, nanti kita akan masuk pada era tua, ya, era umur saya, ya tentu tidak akan bagus nanti. Sekarang ini kita betul-betul leading dari banyak negara-negara di sekitar kita. Nah, kalau kita melihat secara lebih luas, kenapa kemudian pelemahan daya beli ini terjadi? Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau kita lihat misalnya untuk faktor iklim makroekonomi seperti inflasi di awal tahun itu relatif tinggi, terutama untuk komoditas makanan, sehingga akhirnya masyarakat terutama kelompok menengah ke bawah harus melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsi mereka, sehingga mana yang menikmati komoditi itu segelintir atas yang lebih banyak. Nah, yang lebih banyak tergerus ini justru di level menengah bawah. Nah, yang menengah bawah inilah yang tadi ya yang ramai terkait dengan daya beli dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat daya beli ini memang sangat urgent, karena justru yang paling banyak berkonsumsi itu justru terutama untuk makanan minuman ya, yang konsumsi yang berkaitan dengan industri domestik itu justru banyak di menengah bawah ini. Hingga ini juga akan akhirnya berdampak terhadap
daya beli secara keseluruhan, dan data di level agregat seperti PMI, kemudian konsumsi rumah tangga di kuartal kedua kemarin, meskipun dia masih tetap tumbuh di level positif, tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal kedua di tahun lalu, itu mengalami perlambatan. Saya kira data untuk konsumsi rumah tangga ini merupakan data agregat yang sangat relevan untuk menggambarkan bagaimana kondisi perlambatan atau pelemahan daya beli yang terjadi di masyarakat saat ini. Itu menjadi urgent karena khawatirnya mempengaruhi multiplier effect.